قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Wassalatu wassalamu ala al-mustafa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afaf wal-ghina. Amma ba'd, insyaallah kita lanjutkan kajian kitab tafsir Al-Aisar atau Aisar Tafasir karya Syekh Abu Bakar Al-Jazairi rahimahullah taala. Pembahasan kita di ujung surat Ali Imran. Berarti next berikutnya insyaallah kita akan membahas surat An-Nisa atau awal surat An-Nisa. Akhir surat Al-Imran yaitu 196 hingga 200 biiznillah taala. Ana bacakan terlebih dahulu ayat Allah Subhanahu wa taala di akhir Al-Imran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا من عند الله وما عند الله خير للأبرار وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب يا أيها الذين آمنوا اصبروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. Rabbul Alamin berfirman, La yaghurrannaka taqallubul ladzina kafaru fil bilad. La yaghurrannaka. La yakun minkal ightirar. Jangan sampai terjadi keterpedayaan terhadap dirimu, wahai Rasul. Dan ini juga untuk kita ya, para pengikut beliau alaihi salatu wassalam, para sahabat dan para pengikut Rasulullah SAW. Jangan sampai taqallubul kafirin, yaitu tasarruf mereka, amaliyah mereka, perbuatan mereka, penghasilan mereka, usaha dan effort mereka, tasarrufuhum fiha, ya fil bilad, yaitu di negeri-negeri, di daerah-daerah, bit tijarah waz-zira'ah wal amwal wal ma'akil wal masyarib, dalam hal urusan dagang, zira'ah pertanian, amwal harta properti, al ma'akil makanan-makanan, masyarib minuman-minuman. Masya Allah.
Ya Tuhan, kita kadang sebagai orang muslim nih, diri kita maupun atau terutama orang-orang awam seperti kita, kadang heran gitu loh. Kok orang-orang kafir mereka itu udah pergi ke bulan kata mereka. Sementara kita masih mentok di perkara thaharah. Itu biasa andalan dari sebagian juhala. Baik juhala memang awam atau juhala di kalangan orang-orang yang menjilat kepada orang-orang kafir padahal mereka berilmu. Kok orang kafir itu kok banyak yang pandai dagang? Kalau bisa kita muslim pandai dagang. Ya. Makanya Anda pernah dengar Ustaz Irwan di Hafizahullah, beliau menghimbau betul-betul kepada kita kaum muslimin. Ya. Ajarkan anak-anak antum pintar dagang. Ya. Pertama tentu diri kita nih ya. Pintar bisnis, ngerti dah caranya kerja gitu loh. Ngerti caranya jualan. Karena selama ini kan yang dikenal sebagai orang pandai dagang di negeri ini orang yang notabene-nya orang-orang kafir. Ya. Dari main bursanya sampai dan bawahnya, itu. Ya. Dan mereka nggak kenal halal haram, habek aja semuanya gitu. Nah, kemudian sebagai Indonesia, orang-orang muslim ini menguasai perekonomian, perdagangan, kesejahteraan masyarakatnya. Cuma memang mindset itu perlu betul-betul diubah ya. Dari mindset berdagang cuma dapat duit hingga mindset berdagang karena ibadah dan musyarakah. Mempekerjakan orang itu dengan niatan ibadah. Bukan sebatas gain advantage untuk pribadi semata, income-nya penting membludak. Enggak peduli pekerjaannya itu tersisa dengan kelemburannya misalnya, gajinya yang kurang atau seterusnya. Ya. Jadi tijarah itu mubah dan kadang-kadang bisa menjadi ibadah jika niatan benar, bahkan bisa menjadi di antara sebaik-baik amalan dan hasilnya bisa bersama Rasul, siddiqin dan solehin di akhirat nanti kalau benar. Ziraah pertanian. Kalau bisa sebaiknya orang-orang yang muslim juga menguasai sektor pertanian. Ya, kalau Anda memperhatikan di desa-desa, ladang sawah makin sepi karena orang-orang tua sudah makin tua dan yang ke sawah sekarang hanya orang-orang berusia 30 ke atas. 30 ke bawah nggak ada yang mau ke sawah. Udah mainnya gadget, udah elektronik atau ke kota kerja dan nggak kenal dengan namanya sawah. Bukan berarti sawah itu baik secara zat, tetapi kalau generasi sebelum kita kelar sudah usianya, generasi berikutnya siapa yang mau kemudian mengelola sawah tersebut? Ujungnya siapa nanti? Orang-orang kafir yang akan membeli petak tanah sawahnya tersebut. Akhirnya apa? Dikuasai mereka ladangnya dan mereka orang paling produktif dalam masalah ini. Ada kans dan kesempatan buat mencaplok tanah orang walaupun dengan cara yang benar, tapi habis itu diproduksi untuk diri mereka dan mereka lah yang semakin kaya. Sementara pemuda-pemuda kita terbuai dengan TikTok dari desanya sampai kotanya. Ya. Apa itu? Internet. Oh, lu kirain internet habis. TikToknya. Iya, jadi ini hal yang sebenarnya apa ya? Ana orang kota, Ana lahir di kota, tinggal di Jakarta, lahir di Jakarta. Melihat kondisi desa seperti ini kita geleng-geleng. Dan pemuda-pemudanya kita lihat di desa-desa. Mereka merongrong orang tuanya untuk membeli motor walaupun bodong, yang penting keren gitu. Ya. Pamer kemudian antar desa supaya motornya gudungan knalpot yang keras nggak jadi beli. Muter dulu. Baik.
Jadi ziraah ini kalau bisa orang muslim dari sekarang pikirkan produksi bukan tanaman hias yang dimaksud ini tanaman hias. Ya, itu tanaman hias, dia bukan sebagai konsumsi keseharian manusia. Hobi, bukan kebutuhan primer. Tapi sawah-sawah, padi, ladang dan seterusnya. Yang tadinya kita itu gemah lipah loh jinawi. Yang mengelola siapa? Orang-orang kita. Ya. Kita jangan dari sekarang itu startupnya lemah, kemudian kecolongan start. Orang-orang kafir kemudian mulai membeli lahan-lahan tersebut, mereka jadikan produksi yang luar biasa karena sungguh-sungguhnya mereka dalam dunia. Mereka maksimal dalam dunia, nggak kenal halal haram. Betul mereka akan hancur dengannya, betul. Tapi jangan kemudian nanti kalau kita udah tertindas oleh kelakuan mereka, kita menyayangkan kenapa kok kita tidur duluan ya gitu. Bangun pagi. Al-amwal dalam soal harta, kita memang tidak mengejar dunia seutuhnya. Tapi kalau bisa kita memiliki harta dan ekonomi sehingga kita tidak mengemis pada orang-orang kafir. Ya. Wal ma'akil, makanan-makanan. Alhamdulillah Indonesia ini Masya Allah. Gemah ripah loh jinawi. Ya. Kata mereka bukan lautan namun kolam susu. Ya, gitu kan. Atau hanya kolam susu. Air apa namanya? Kayu dan tongkat, pokoknya lempar apa jadi tumbuhan, jadi makanan lah gitu. Kita ini negeri yang sangat kaya. Ketika kita terpesona dengan orang-orang kafir, terperdaya dengan produksi mereka, kehebatan mereka dalam dunia, nanti kita justru akan apa? Mensuplai kelebihan yang Allah berikan kepada kita untuk maslahat mereka. Mereka akan kemudian mempermainkan dan menjadikan diri kita boneka dengan duit mereka gitu loh. Masyarib, minuman. Ya Masya Allah lah pokoknya. Kita ini kalau bisa memang tidak terperdaya dengan kehebatan orang-orang kafir untuk masalah dunia. Tapi kalau bisa kita juga punya dengan masalah dunia, kita juga punya digdaya di situ. Ya. Kemudian la yaghurrannaka taqallubul ladzina kafaru fil bilad. Ya, jangan membuatmu tertipu apa yang orang-orang kafir dan musyrik lakukan dari kerusakan, dari makasib penghasilan mereka dan keuntungan mereka dan apa yang mereka nikmati dari makanan dan minuman dan kendaraan. Ya, antum melihat orang-orang yang mewah dari kalangan orang-orang kafir. Antum melihat gaji dari para pemain bola yang kafir. Satu bulan itu menghasilkan berapa miliar, Masya Allah. Itu bukan jutawan lagi, triliunan mainnya. Taib. Antum terkesima dengan itu? Kalau antum mengerti hakikat dunia, gak bakal antum mencintai mereka, gak bakal antum terpesona dengan kemewahan mereka, karena ujungnya mereka akan mati dan abadi di neraka. Na'udzubillah min dzalik. Jadi jangan tertipu dengan itu. Tapi jangan juga jadi orang yang lemah. Muslim itu qawi, memiliki izzah. Jangan jadi muslim yang muftakir kepada orang-orang kafir. Melainkan muslim yang aziz bi islamihi gitu loh. Dia punya Islam. Para sahabat, mereka orang-orang yang paling zuhud dan mereka adalah orang-orang yang paling bisa dagang, paling bisa conquer atau menaklukkan orang-orang kafir. Orang-orang muslim itu baru sahabat Nabi. Atau melihat mereka. Mereka yang paling mudah menangis karena akhirat. Tapi mereka juga yang paling kuat kalau misalnya ini menggenggam sesuatu karena Allah Subhanahu wa taala. Dunia digenggam biasa aja, nggak sampai hati. Maka kalau biasa seorang muslim itu aktif, jangan lemah. Jangan lemah kemudian udahlah, aku mah apa tuh? Gak, antum muslim bukan apa tuh, antum muslim qawi. Kata Nabi SAW, al-mu'minul qawi ahabbu ilallahi minal mu'minid dha'if. Orang beriman yang kuat dari segi fisik, keimanan, dan juga kuat dari segi amalan. Itu lebih Allah cintai daripada orang-orang mukmin yang lemah dari hal-hal tadi. Ya. Baik, kemudian fil bilad, dari lafal fil bilad, di negeri-negeri ini menunjukkan bahwasanya maklum orang-orang kafir mereka itu betul-betul mahir dalam bertasarruf fil amwal di berbagai negeri. Bukan cuma di Indonesia aja, untuk melihat orang-orang kafir yang sungguh-sungguh dalam urusan dunia.
Coba antum lihat seminar dari para coach bisnis. Ya, banyak dari mereka orang-orang kafir. Dan antum lihat mereka, masya Allah, kalau ngomong itu udah kayak ngomongin akhirat, padahal lagi ngomongin dunia. Sungguh-sungguhnya itu istilahnya, masya Allah, bahasa Inggrisnya lancar dan seterusnya. Ya antum jangan terperdaya dengan kehebatan tersebut, tapi juga jangan antum tuh lemah. Jangan pelangak-pelongok gitu. Ngeliat dia ngomong bahasa Inggris, pelongok antum, nggak ngerti. Do you understand what I said? Yes, I don't. Enggak kayak gitu. Ya, kudu ngerti, ya, supaya nggak ditipu oleh mereka. Ya, baik. Tapi bisnis kita tujuannya akhirat, gitu loh. Itu yang membuat kita semakin kuat dan Allah Ta'ala akan memberkati itu. Bisnis mereka tujuannya apa? Dunia. Makanya sebagian dari mereka ketika dikubur ditanam itu emas di peti mereka. Dan itu sahih, itu benar terjadi itu. Dan itu memang masyhur di sebagian etnis. Yang masyhur kekufurannya sebagian dari mereka. Dikubur emasnya itu ditimbun di dalam kuburan dan kuburnya gede. Na'udzubillah min dzalik, itu apa berguna? Enggak. Mereka tidak menunaikan zakat dan mereka akan disetrika dengan setrika dari api karena tidak menunaikan zakat. Orang-orang kafir. Lah kalau kita kan dagang, kalau misalnya melebihi nisab, haulnya juga lewat zakat. Begitu. Ya, kita untuk akhirat, berdagang untuk akhirat, zira'ah untuk akhirat, harta ini untuk akhirat, makan kita untuk akhirat, minum kita untuk akhirat. Itu baru al-mu'min al-qawi, ya, mengalahkan orang-orang kafir, ya. Mereka ketika kehilangan harta mereka sedihnya kayak kehilangan iman. Kita kalau kehilangan harta, kita kemudian introspeksi diri, tazkiyatun nufus. Ada dosa di balik ini. Baik, kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, mata'un qalilun thumma ma'wahum jahannam wa bi'sal mihad. Mata'un qalil. Ya, yakni hal yang sangat kecil dunia mereka itu. Tasarrufuhum dzalika huwa mata'un qalil yatamatta'una bihi a'waman wa yantahi. Harta-hartanya orang kafir itu sedikit, dunia yang sedikit, yang mereka nikmati bertahun-tahun dan akan habis. Baik habis hartanya maupun habis usianya. Selesai, khalas. Dan itu udah puncak terakhir mereka menjelang usia mereka menikmati hartanya. Setelah itu baru the beginning of the end. Atau baru the beginning of everything. Iya, baru setelah mati itu permulaan untuk segalanya, untuk selamanya. Barzakh mereka hancur-hancuran. Akhirat mereka betul-betul hisabnya luar biasa. Orang-orang kafir, mata'un qalil yang dapat dunia ini enggak kerasa. Makanya ketika orang-orang kafir ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, "Apakah engkau?" Padahal mereka ini sudah diberikan apa? Sudah diberikan kenikmatan yang luar biasa di depan, nikmatnya dunia. Tapi ketika di akhirat ditanya, "Apakah pernah kamu merasakan kenikmatan sedikit pun?" Enggak pernah. Saking enggak kerasanya nikmat dunia ketika sudah kena azab di akhirat. Ya, bakal habis. Kemudian mata'un qalil thumma ma'wahum jahannam. Ma'al, tempat kembali mereka jahannam. Setelah at-tamattu' al-qalil, penak-penakan sedikit waktunya, kemudian ujung-ujungnya ke neraka. Ya'una ilaiha fayukhladuna fiha abada. Mereka kembali ke neraka, kemudian mereka diabadikan di neraka tersebut. Fa na'udzubillahi min dzalik. Wa bi'sal mihad, sejelek-jelek tempat kembali. Kemudian Allah Subhanahu wa taala, dan ini ayat ini sebagai hiburan, ikhwan. Hiburan ketika kok kita melihat, ya, baik diri kita atau kaum muslimin dari segi ekonomi kok kesulitan dan seterusnya. Tapi kemudian kita lihat kok banyak orang-orang kafir yang mereka mobilnya mewah, pakaian mereka bagus-bagus, kemudian badan mereka masya Allah. Kalau misalnya antum bisa menyelisih orang-orang kafir dalam masalah ini, maksudnya menandingi mereka selama tidak melewati batas, itu bagus. Ya, bagus. Ketika mereka memakai batik yang bagus, misalnya, antum tandingi mereka. Apalagi antum sebagai seorang dai misalnya, pakai baju yang menunjukkan antum Islam, atau antum menunjukkan bahwa antum mustaghnin anhum, antum tidak butuh dengan orang kafir. Faham gak maksudnya?
Ada misalnya orang kafir pakai baju batik yang bagus, pakai baju batik yang lebih bagus, kayak gini nih, ya enggak? Ya kan? Anda nggak jualan loh, nggak masuk jualan. Iya. Pakai mereka batik yang jutaan, pakai batik yang 100 ribuan, kenapa enggak? Ya. Ya, kalau bisa, ya kalau nggak bisa nggak usah maksa, ya. Orang-orang kafir pakai motornya bagus banget yang puluhan juta, 50 juta. Antum pakai motor kemudian ngutang 50 juta. Enggak, ini enggak boleh. Apain? Cukup antum pakai motor ekonomis, bekas, irit. Tapi antum menunjukkan diri antum muslim. Pakai baju koko, sarungan, pecian. Antum ketemu, Mas, gitu. Antum tatap dia aja, antum tampilkan jenggot antum kelepek-kelepek. Iya. Izzahnya itu muslim. Gitu. Jangan ngeblungkuk, "Hai benje, Mas." Orang-orang kafir. Orang kafir kayak gini dengan pakaian mewahnya. Enggak, jangan. Dan antum ngerasain antum tim ada. Ketika Anda ke kantor-kantor yang di situ banyak orang kafir, antum melihat antum pakaiannya gimana? Pakai koko, sarung, ini. Dan sebagus-bagus pakaiannya Anda pakai harus. Memperlihatkan ke orang kafir, Anda dai, Anda muslim. Dan memberikan izzah Anda pada mereka. Jangan rasa kemudian pakaian kita lusuh, lecek, kemudian identitasnya muslim, tapi lusuh, lecek di hadapan orang kafir, kemudian orang kafir lewat dengan pakaian mewah, kemudian dengan saya nggak mau terperdaya dengan orang kafir. Iya itu bakal kenal, iya, tapi antum sebaiknya adalah menampilkan izzah, apalagi ini negeri Islam, negeri orang-orang muslim. Tampilkan izzah. Jangan merasa jangan membuat mereka itu merasa di atas antum, jangan. Hatta antum kelaparan lebih baik kelaparan daripada kemudian mereka menindas antum atau meremehkan antum sebagai muslim. Begitu. Kalau itu Anda seperti itu gitu. Anda nggak mau kelihatan di mata orang-orang muslim atau di mata orang-orang kafir atau orang fasik bahwasanya kita ini lemah, nggak punya uang, nggak punya apa nggak gitu. Tampakkan bahwasanya antum itu kuat. Iya. Walaupun antum nggak punya uang, tampakkan seolah-olah antum punya uang. Padahal hati antum teriris, nggak punya uang. Tapi ini demi apa? Demi bukan demi citra diri semata. Antum tuh muslim gitu loh. Iya, jangan memperlihatkan antum tuh muslim lemah, keri, miskin, papa, cacat. Enggak. Antum punya izzah, bekerja. Makanya Anda sangat tidak suka kalau misal ada masjid-masjid kemudian pakai jaringan di jalan. Ini nggak suka. Nggak suka. Betul, iya kaum muslimin layak untuk mendermakan harta mereka untuk masalah masjid. Tapi cara seperti ini ditertawai oleh orang-orang kafir, ya kawan. Iya, memalukan. Ada cara lain lebih elegan, gitu loh. Pakai jaringan pancing gitu loh. Dan itu pun masih dipersenkan untuk orang-orang itu. Dapat sekian persen, untuk calonnya dapat lagi persenan, DKM dapat persenan, masjid cuma dapat 20% dari seluruh donasi jalanan. Ini sindikat ini sampai ada, di sindikatnya ada. Pernah dikupas di beberapa majalah. Ada sindikat pengeruk donatur masjid. Donatur untuk masjid. Biasa di jalan-jalan. Kemudian ya ikhwan. Lakinil ladzina taqaw. Ya, nah sekarang hiburan untuk orang-orang yang bertakwa. Kalau orang kafir seperti itu dihibur nih orang bertakwa. Sekarang bagaimana dengan nasib orang bertakwa? Lakinil ladzina taqaw rabbahum lahum jannatun tajri min tahtihal anharu khalidina fiha nuzulan min indillah. Tetapi orang-orang yang bertakwa kepada Rabb mereka, lahum jannatun tajri min tahtihal anhar. Mereka akan mendapatkan apa? Surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Khalidina fiha. Mereka akan kekal di dalamnya. Nuzulan min indillah. Nuzulan min indillah. Nuzul yaitu ma yu'addu lidhaifi min qura ta'amin wa syarabin wa firash. Nuzul maknanya adalah apa yang dipersiapkan atau dihidangkan untuk tamu dari hal-hal yang memang biasa disiapkan untuk tamu. Seperti ta'am, makanan, ya kan? Syarab, minuman, dan firash, kasur. Di zaman Nabi itu bertamu itu bisa 3 hari. Boleh. Bertamu sampai 3 hari. Iya, paling lama 3 hari. Setelah itu
Ya boleh, cuman kalau diizinkan oleh sahibul bait. Kalau nggak diizinkan nggak boleh. Jadi dalam Islam diperbolehkan kita bertamu maksimal 3 hari. Ya, melebihi dari itu harus minta izin benar-benar. Tapi dikembalikan juga ke uruf. Ya. Kalau uruf kita ternyata sampai 3 hari itu kurang kurang etis, maka sebaiknya jangan sampai 3 hari. Apalagi zaman-zaman seperti ini ya. Karena nambah tamu bagi sebagian orang di sini nambah beban. Apalagi kalau tamunya gerandong, ya kan? Tamunya gerandong, celamitan, petakilan. Nah ini repot ini. Gerandong soal makanan, celamitan soal kecentilan, petakilan soal sikap. Ini nggak ada bener-benernya ini orang. Maka berhak bagi sahibul bait untuk mengusirnya atau nggak mengizinkan untuk bertamu, boleh. Kalau tamunya sopan, baik, bahkan nyumbang duluan sebelum bertamu, nah ini baru enak nih. Saya mau bertamu, saya sumbang 2 juta ya. Oh ini semua mau. Oh Masya Allah, kalau bisa 2 jutanya aja, bertamunya tidak. Ya sering-sering aja. Ya, tapi kita lihat juga letak dari rumahnya. Kalau cuma punya 1 kamar buat dia dan istrinya, kita mau bertamu di mana? Ruang tamu. Jadi memang dilihat dari urufnya kita ya kawan. Karena kadang-kadang sahibul bait apalagi istrinya risih kalau kita bertamu di situ lama gitu, risih. Ya dilihat dari itu. Nuzul di sini ma yu'addu lil dhaif, yaitu hidangan-hidangan dan perbekalan atau ketersediaan untuk tamu. Begitu. Nah, kita di sini ikhwan, di masjid rumah Allah Subhanahu wa taala mulia. Rumah Allah mulia dan Allah taala Maha mulia. Kita di tempat yang mulia milik Sang Mulia, Al-Karim, Al-Mannan, Rabb kita Azza wa Jalla. Bahkan dalam hadis disebutkan bahwasanya kita ke masjid ini bertamu dan apa berusaha? Kayak itu meledak atau jatuh ya sesuatu? Jatuh. Kita ke rumah Allah ini bertamu ya ikhwan. Ke rumah Allah bertamu dan semoga ya bertamunya kita ini Allah Ta'ala turunkan berkah gitu, karena selain sholat kita juga ngaji di rumah Allah Ta'ala. Maka bertamu di rumah Allah ini juga Allah akan memberikan hidangan di akhirat nanti untuk setiap orang yang bertamu ke rumah Allah Ta'ala. Maka cintailah rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan syariatnya. Ya begitu. Hidupkanlah rumah Allah Ta'ala dengan syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nuzul, ya, mendapatkan nuzul, yaitu hidangan min indillah, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ma indallahi khairul lil abrar. Taib. Dan apa yang di sisi Allah itu dari kenikmatan an-na'im al-muqim, kenikmatan yang abadi fi daris salam, di negeri keselamatan yaitu surga. Khairul li ahli al-imani wat taqwa minad dunya. Lebih baik untuk orang beriman dan bertakwa daripada dunia. Wa ma fiha, dan apa-apa yang ada di dunia. Fala yadurruhum an yakunu fuqara'a mu'sirin. Maka orang beriman itu tidak akan mendapatkan madarat kalau misalnya mereka itu fuqara dan sulitan. Enggak dapat madarat. Karena di akhirat bakal dapat yang terbaik. Wa ahlul kufri aghniya musirin. Orang kafir mereka kaya dan luas hidupnya. Biarin aja. Tetapi kalau bisa sebaiknya kita menjadi aghniya dan musirin. Yaitu kaya dan luas hidupnya. Ya, dan bersyukur. Ya banyak ini antum kalau mau jawab lebih antum suka yang mana? Kaya bersyukur apa miskin tapi sabar? Pasti antum jawab kayak bersyukur. Bagi diri kita kan, udah kaya bersyukur lagi. Udah enak kan? Kaya itu enak, bersyukur pun enak ya. Karena bersyukur ditambahin lagi kayaannya. Nikmatnya ditambahin lagi. Miskin gak enak, tapi sabar ya nikmat. Tetapi tetap miskinnya itu yang kurang gimana gitu ya kan? Ada orang miskin kufur lagi. Nah ini yang paling kesian ini nasibnya nih. Miskin duniawi kesian. Kufur ukhrawi. Ya Allah, nggak ada enak-enaknya hidupnya. Maka kalau bisa kita jadi orang yang kaya dan bersyukur. Tapi kalau tidak kaya, sabar. Karena ada hiburan dari Allah Ta'ala.
yaitu nuzulan min indillah wa ma indallahi khairul lil abrar. Kemudian ayat berikutnya kata Allah Subhanahu wa taala, wa inna min ahlil kitabi laman yu'minu billahi wa ma unzila ilaikum wa ma unzila ilaihim khashi'ina lillah. Sesungguhnya di antara ahlul kitab ada di antara mereka yang kemudian beriman kepada Allah dan beriman kepada apa yang diturunkan kepada kalian, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Ya. Wa ma unzila ilaihim, dan juga apa yang diturunkan kepada mereka dari Taurat dan Injil. Tapi mereka beriman kepada Al-Quran dan Sunnah juga. Maka mereka masuk Islam. Maka kata Allah, mereka ini khashi'ina lillah. Mereka ini khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya khashi' di sini muti' mukhbit. Muti'in mukhbitin lah. Yaitu orang yang tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala walaupun sebelumnya mereka ahlul kitab. Maka ketika sudah masuk Islam, mereka muslim, tapi dulunya ahlul kitab. Kemudian la yashtaruna bi ayatillahi thamanan qalila. Nah, ini sindiran dari Allah. Orang-orang yang masuk Islam ini dari kalangan ahlul kitab, mereka tidak membeli dunia dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Yaitu maksudnya di sini la yajhaduna ahkamallahi wa ma amara bi bayanihi lin-nasi muqabila manafi'i tahassulin lahum. Muqabila manafi'a tahsul lahum. Jadi Allah Subhanahu wa taala menjadikan membeli dunia dengan ayat Allah taala dengan cara apa? Mengingkari hukum-hukum Allah dan apa yang Allah jelaskan dalam Al-Qur'an. Iya, demi apa? Mendapatkan ridha manusia, mendapatkan penghasilan. Maka dai-dai yang menutup kebenaran tentang hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala dengan maksud mencari muka terhadap penguasa misalnya, atau mencari muka terhadap masyarakat awam, maka mereka ini sedang apa? Membeli dunia dengan akhirat, dengan ayat Allah. Itu alwi. Khalas. Begitu. Ya. Nah, jadi hati-hati di sini, jangan sampai kita membeli dunia dengan ayat Allah taala dengan menutup-nutupi sesuatu yang wajib untuk disebarkan segera. Ya. Sebagian dai seperti itu. Menolak hukum Allah yang sahih benar-benar itu sesuai dengan dalil dan sunnah. Tapi demi apa? Dengan mengatakan kalau kita katakan ini haram, terus kita makan dari apa? Nah ini nih. Kan ada yang seperti itu. Kalau kita bilang tahlilan itu haram, terus kita makan pakai apa? Berarti selama ini diundang tahlilan untuk dapat jatah amplop dan juga nasi berkat. Dan ini mental-mental yang ditanamkan oleh sebagian dari pesantren. Ya. Sebagian dari pesantren, baik pesantren mengajarkan ilmu beneran atau pesantren yang cuma mengajarkan langgam-langgam Al-Quran, langgam-langgam alun-nada Al-Quran. Ini yang tadinya orang pengen belajar agama untuk izzatul Islam, tapi kemudian malah dididik supaya fanatik terhadap ormasnya atau terhadap pesantrennya, dan bahkan menjadi seorang musyrik gitu loh, dan bahkan membela kebid'ahan dan kerusakan dan mengeluarkan fatwa-fatwa yang justru merugikan agama Allah Subhanahu, merugikan kaum muslimin. Demi apa ini semua? Demi dunia. Maka kalau kita dapatkan ada kiai yang justru membela Syiah, membela Ahmadiyah, membela khurafat, perdukunan dan semisalnya, mereka tidak mungkin mencari ridha Allah dengan itu. Pasti mereka mencari dunia, baik mencari jilat atau mereka menjilat terhadap sebagian penguasa, atau mereka mencari muka terhadap orang-orang kaya di kalangan awam. Orang-orang kaya di kalangan awam, saya bilang. Karena banyak dari mereka tidak peduli dengan orang-orang miskin di kalangan awam. Enggak ada benefit kecuali dipuji dari orang miskin. Tapi dari orang-orang kaya di kalangan awam, selain dapat pujian, dapat juga cuan. Iya, lebih enak mana? Dapat pujian apa cuan? Tahu cuan nggak? Enakan mana gitu? Antum dapat pujian tapi nggak dapat cuan. Cuan lah. Pujian
Lo aja muji kan, cuan buat gua, gitu kan ya? Gitu. Gimana? Cuan apa arti cuan? Uang, laba, untung, gitu kan ya? Lebih enak dapat itu kan? Anggaran naik, masya Allah. Amplop makin tebel, ya kan ya? Atau kalau transfer rekeningnya nolnya makin banyak, masya Allah. Itu kan enak itu. Iya, iya. Semua juga, jangankan kita, tukang sate pun suka kalau nolnya nambah, ya kan? Jadi hati-hati di sini, jangan sampai ishtira bi ayatillahi tsamanan qalila. Nyari tsamanan qalil ini apa? Dunia. Jelas dunia, manfaat duniawi yang sementara dan akan dihisap gitu loh. Ya Allah. Dan ini tantangan untuk semua dari orang yang berdakwah di jalan Allah. Jangan sampai terseret di dunia. Ya, oke, kalau misalnya dia dapat bagian dari dunia dengan dakwahnya itu, tanpa dia cari, tanpa dia harap, ada aja dunia. Alhamdulillah, fadilah dari Allah Ta'ala. Tapi kalau kemudian sampai mengharap, mengemis kepada orang-orang kaya, kemudian menampakkan diri bahwasanya dirinya oke dengan orang kaya atau tunduk dengan orang-orang kaya, maka izahnya sudah hilang di sini. Air muka dakwahnya hilang. Ya, bisa diatur oleh orang-orang yang berdompet tebal. Na'udzubillah, semoga Allah menjaga anak dan juga para dai, terutama dai sunnah, dari hal-hal ini, karena kesian kawan. Kita ini kalau memang udah dakwah kita diatur oleh orang-orang berduit, bukan sebatas donasi belaka, melainkan ada settingan yang harus dirubah dari dakwah kita. Ya, didikte oleh orang-orang kaya, maka akan ada yang berubah dari dakwah kita. Ada yang berubah dari sikap kita. Ada yang berubah perlahan dari fatwa kita. Ada yang berubah dari penjelasan kita. Yang dulu berani bilang bahwa ini haram, sekarang sudah nggak mau bilang lagi, bukan karena khawatir madarat, terjangan orang-orang awam, mereka bakal grebek masjid, bukan. Tapi khawatir di sini ada orang kayak yang biasa ngebiayain anak hadir. Kira-kira gimana? Nggak enak. Antum kok merasakan ya? Antum jadi dai. Donatur yang biasanya ngasih anak duit hadir dia. Dan dia suka musik. Dangduters. Anda mau bilang musik haram, stop donasi nanti. Gimana? Itu ketika antum ada iftiqar kepada aghnia. Ketika antum hormat kepada orang-orang kaya dalam dakwah antum. Iya. Makanya Anda mensyaratkan, kalau ada yang mau mendonasi dakwah untuk stabilitas ini, Anda mensyaratkan bebaskan Anda dari persyaratan. Ya, Anda juga tentu Allah uji Anda dalam masalah ini karena amanah, ikhwan. Amanah. Kalau Anda nggak mentasarufkan dana atau wakaf sesuai dengan niatan wakaf, berat di sisi Allah nanti untuk diri Anda. Repot urusannya. Ada tantangannya tetap ya. Tapi kalau dari awal kemudian Anda udah diatur, ini yang lebih repot lagi. Anda terkekang jadinya. Anda nggak bebas. Ustaz tolong jangan bahas akidah yang kayak gitu, jangan kenceng-kenceng lah Ustaz, pelan-pelan aja, smooth gitu, tazkiyatun nufus aja, akhir tazkiyatun nufus. Ustaz tolong dong, kita kan kerja di bank syariah yang kayak gini Ustaz, ya kita lah usaha nih Ustaz, padahal banyak kejanggalan di situ gitu. Dan ada Ustaz yang bisa diatur dalam masalah ini, karena apa? Ngisi di situ rutin, cuannya banyak mungkin. Kemudian akhirnya apa? Menentang beberapa asatidz yang mengkritisi beberapa produk bank syariah yang memang bermasalah. Ya. Ala kulli hal ikhwan. Ketika duit sudah masuk dan dunia sudah masuk ke dalam qalbu dakwah, maka beda kalimatnya. Ketegasannya beda. Maka alhamdulillah kalau Allah masih menjaga dai-dai sunnah yang tetap tegas melawan syirik, bid'ah, dan maksiat secara ilmiah,
Karena memang udah lepas bebannya, hanya dikembalikan kepada Allah, bukan kepada orang-orang yang mengatur dari segi uang. Dan sampai kita terjerumus dalam yashtaruna bi ayatillahi tsamanan qalila. Karena tsaman ini qalil. Subscribers itu qalil. Dan memang qalil subscribers ana, ya kan? Penonton qalil, benar enggak qalil? Qalil enggak? Qalil. Apa yang kita harapkan dari penonton, ikhwan? Qalil jiddan. Tolong dong penonton bilang kayak gitu, absen hadir gitu kayak cari pujian. Subscriber tolong dong. Apa yang kita harapkan dari antum? Antum dengar aja enggak tahu nyimak siapa antum enggak usah apa itu. Udah bismillah, dakwah aja kelas. Mau antum yang dengar orang kaya atau orang miskin, maka itu urusan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun kita sampaikan. Iya, karena kalau kita ketergantungan dengan tsamanan qalila ini, maka dakwah ini orientasinya udah bukan lagi akhirat, tapi syaitan berhasil untuk memontokkan kita ke benda yang tumpul yang bernama dunia. Kenapa disebut tumpul? Karena ada endingnya. Plek, udah selesai dah. Dunia ini selesai pada waktu kita mati, selesai, nggak ada ending, udah nggak ada juntrungannya kemudian ke akhiratnya ada. Ya alhamdulillah kalau yang melihat banyak, yang suka banyak, yang mengamalkan lebih banyak, masya Allah, alhamdulillah. Tapi itu urusan diserahkan ke Allah Subhanahu Wa Taala. Taufik dari Allah Subhanahu Wa Taala, fadilah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang kita lisankan ini hanyalah usaha, dan itu pun di bawah takdir Allah Taala. La haula wala quwwata illa billah. Makanya antum sekarang misalnya antum merekam kajian ini, antum ngedit kajian ini, antum hadir di kajian ini, nggak usah pikirin nanti berapa yang nonton, ratingnya berapa, kemudian money apa, air money lagi, apa, uangnya berapa, cuannya berapa, nggak sama sekali nggak usah pikiran itu. Pikirkan bahwasanya Allah terima apa enggak ini amalan ini. Kita mati itu bawa amalan gitu loh. Kita ke hadapan Allah dipresentasikan amalan kita ini. Saleh atau tidak, ikhlas atau tidak. Udah capek-capek kajian, nyari subscriber, taunya bubar niatannya, bubar amalannya, pahala yang nggak ada, dapat dosa, repot. Capek urat nih, ya, capek buat dunia. Tsamanan qalila gitu loh. Tsamanan qalila. Pujian makhluk tsamanan qalila. Uang makhluk tsamanan qalila. Ya kita tegak dengan uang. Kecil ikhwan. Yang besar itu adalah rahmat Allah. Gitu loh. Ya kalau hitung-hitung ya kita hitung-hitung nggak ada apa-apanya dunia ini dibandingkan dengan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Taib. Jadi ikhwan di sini ada dua. Sifat mereka orang-orang ahli kitab yang beriman, khashi'ina lillah. Lihat khusyuk hatinya. Nah, orang kalau udah khusyuk hatinya di antara karakternya adalah tidak terperdaya dengan dunia. Dengan menjual akhiratnya, dengan menjual ayat Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Sekarang kalau hati antum duniawi, salat khusyuk enggak? Enggak. Antum perhatian orang-orang tua yang udah tua sama yang anak muda. Kalau antum punya CCTV, beda khusyuknya. Orang-orang tua tuh kayak enggak ngarepin dunia lagi, udah kelas. Salatnya apa adanya. Anak-anak muda kadang antum lihat diem, tapi pikiran dia kemana-mana. Karena masih kurang khusyuk, masih memikirkan dunianya di dalam sholatnya. Ulaika lahum ajrum inda rabbihim. Mereka itu mendapatkan ganjaran di sisi Rabb mereka. Innallaha sari'ul hisab. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sangat cepat hisabnya, ya saking berkuasanya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi maksudnya di sini adalah idh yatimmu hisabul khalaiqi kullihim fi mithli nisfi yaumin aw min ayyamid dunya. Maka bagi Allah hisab terhadap semua makhluknya itu seperti setengah hari dari hari dunia bagi Allah. Tapi mungkin bagi orang yang fajir, fasik lama. Iya lama. Tapi bagi Allah Ta'ala sebentar, sari'ul hisab. Semoga Allah Subhanahu wa taala mempermudah hisab kita, ikhwan. Ana dan antum dan juga para penonton dan siapapun yang menyimak dan kaum muslimin seumumnya. Hisabnya dipermudah.
Ya Allah, kalau misal kita dibangkitkan di padang mahsyar, Masya Allah, kalau nggak ada naungan dari Allah Subhanahu Wa Taala, belum lagi nanti dihisabnya. Mudah-mudahan hisaban yasira gitu loh. Kalau hisaban asira, ya Allah, lama itu. Sekarang coba antum kalau misalnya introspeksi diri dengan segala yang antum lakukan hari ini saja, itu lebih dari sehari butuhnya waktunya. Dari pagi antum catat tuh amalnya apa, ditagih nanti. Tapi sekarang seumur hidup kita 40 tahun misalnya, dari usia baliglah anggaplah 25 tahun misalnya. Ya Allah, kalau enggak Allah ampuni dan enggak Allah mudahkan, belum sampai ke nerakanya itu udah tersiksa duluan dengan hisab. Apalagi kalau kita mati su'ul khatimah, na'udzubillah min dzalik. Belum hisab pun tersiksa. Itu kita dibangkitkan di padang mahsyar dalam keadaan bagaimana matinya kita. Coba alladzina yakuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumu alladzi yatakhabbathu asy-syaitanu minal mas. Orang yang sengaja memakan riba benar-benar yang makan riba. Ketika dibangkitkan itu seperti bangkitnya orang apa? Kesurupan setan. Dia tersiksa, baru bangkit aja tersiksa. Gimana pas di padang mahsyar kemudian tenggelam dengan keringatnya? Gimana dengan kemudian dia dihisab dengan segala cuan-cuan ribanya? Na'udzubillah min dzalik. Dan itu pun riba tersebut berarti kan mengambil hak orang lain. Orang-orang menuntut. Dan dia punya harta banyak. Zakat. Para mustahiqin menuntut dia. Ya Rabbal Alamin. Itu baru urusan harta, ikhwan. Belum urusan hak lainnya. Motor gede misalnya, moge. Knalpot. Tetangga 50 rumah, itu semua tersisa dengan knalpotnya. Di akhirat akan dihisab. Ya Allah, ya Rabbal Alamin. Bagaimana dengan penguasa? Yang semoga Allah beri hidayah para penguasa kaum muslimin. Jangan tidak menerapkan hukum Allah, bahkan bertentangan dengan hukum Allah, akan dihisab dengan itu. Ketidakadilan yang terjadi di sektor-sektor yang dia bidangkan, dihisab. Ya Hayyu ya Qayyum. Makanya kita perlu introspeksi diri tiap hari, ikhwan. Sari'ul hisab. Cepat bagi Allah, gampang bagi Allah menghisab kita. Tapi bagi orang yang mendapatkan hisab yang sulit, ya Allah, lama. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhalladzina amanu", wahai orang beriman. Ending dari surat Ali Imran. Isbiru, sabarlah kalian. Sabar, as-sabar habsun nafsi ala ta'atillahi wa rasulih. Memenjarakan diri di atas ketaatan kepada Allah dan Rasulnya, itu sabar. Baik, sabar dalam ketaatan, sabar terhadap maksiat, atau sabar dalam menghadapi takdir yang pahit. Wasabiru musabarah, yaitu ats-tsabat was-sumud amamal adu. Musabarah itulah teguh, tetap berdiri teguh gitu di depan musuh, itu musabarah. Ya. Mana yang lebih butuh usaha lebih? Musabarah. Butuh usaha lebih. Kenapa? Karena di depan musuh ini, umumnya orang sesabar apapun, musuh di depan itu bakal mundur. Tapi ini musabarah enggak, teguh ya. Biarin dia mati, yang penting tetap teguh gitu. Warabitu murabatah. Luzumut thughuri man'an lil aduwi min at-tasarrubi ila diyaril muslimin. Warabitu, murabatah atau ribat, yaitu tetap berada di thughur. Thughur itu apa? Batasan-batasan wilayah. Ya, untuk menjaga kaum muslimin supaya musuh tidak bisa masuk ke negeri kaum muslimin. Gitu. Maka siapa murabit di kalangan kaum muslimin ini? Ulama dan mujahidin. Ulama meribat dari segi menjaga akidah kaum muslimin. Mujahid menjaga kaum muslimin dari segi fisik, harta, negara.
Iya, makanya tentara-tentara dan polisi kalau memang niatannya sahih, menjaga darah kaum muslimin, menjaga negara kaum muslimin, menjaga keamanan kaum muslimin dan harta mereka, mereka mujahid dalam konteks mereka. Iya. Ya kita doakan aja semua begitu ya, kenyataannya ya wallahu alam ya. Kenyataannya wallahu alam. Warabitu wattaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah la'allakum tuflihun. Semoga agar kalian tuflihun, tafuzuna bidzufri wal marghub, mendapatkan atau menghasilkan kemenangan yang diinginkan, wassalamati minal marhub fid dunya wal akhirah, dan keselamatan dari hal yang ditakuti di dunia dan juga di akhirat. Taib, itu yang menjadi kajian kita malam ini insyaallah taala. Jazakumullah khairal jazaa wa ahsanallahu ilaikum wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Taib. Pertanyaan dari siapa? Dari Ahmad Zahid. Izin bertanya, Ustaz, bagaimana cara bermuamalah dengan bos perusahaan kita yang kafir agar tampak izzah muslim? Bagaimana bermuamalah dengan bos kita yang kafir agar tampak kita izzah muslim? Pertama, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu awfu bil 'uqud." Wahai orang yang beriman, tunaikanlah akad, yaitu ahad kalian, perjanjian kalian tunaikan dengan baik. Itu. Kemudian kata Nabi SAW, "Addil amanata ila man i'tamanaka wa la takun man khanak, wa la takhun man khanaka." Tunaikanlah amanat terhadap orang yang memberimu amanat dan jangan kamu khianati orang yang telah mengkhianatimu. Taib. Dua ini menjadi dasar bagi atau prinsip bagi muamalah seorang muslim dalam berakad, berahad. Dan disitulah letak izzah. Ketahuilah, izzahnya seorang muslim yang pertama adalah iman dia. Kemudian amalan dia sebelum aksesoris. Kalau pakai ini aksesoris ya kan? Pakai ini aksesoris. Ya, makanya kata Allah Ta'ala, "Wa libasut taqwa, dzalika khair." Libasut taqwa berarti apa nih? Pakaian ketakwaan, keimanan. Izzahnya di iman dan amalan. Takwa ini dua nih. Bukan libasut taqwa maksudnya baju takwa. Baju koko kayak antum baju takwa. Itu mah aksesoris. Maka sebelum baju kokonya, maka imannya, amaliyahnya, ya. Antum percuma kelihatan muslim izzah pakai peci, tapi antum berkhianat di muamalah pekerjaan antum. Iya. Kalau misalnya bos yang kafir ini melihat antum seorang amanah, Allah akan mencelupkan di kalbunya itu merasa aman dengan antum sebagai muslim. Barangkali itu menjadi gerbang hidayah buat dia. Bakal hormat sama antum, benar. Tapi kalau antum dari awal udah sange udah sengak, ya, sepak, songong, sompral ya, dari awal. Gue muslim, jenggotan, mau apa lo? Lalu bosnya digituin ya malah tambah zalim. Maka tunjukkan akhlak yang baik, muamalah yang betul-betul baik. Bahkan sebagian dari orang-orang Cina, bos-bos Cina, kalau mendapatkan pegawai yang memang jujur, betul-betul baik, itu bakal totalitas itu sama bosnya itu. Bakal dikasih yang terbaik ya. Silakan. Tapi sekali dikhianati, itu bakal dikeluarin. Itu izzahnya orang muslim dalam muamalah dia. Pertama, imannya dia yakin sama Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu dengan itu dia harus mentaati aturan Allah sebelum aturan bos tersebut. Kalau bos tersebut bilang, "Cukur jenggot kamu." Gimana izzah antum? Enggak mau. Karena enggak punya jenggot. Punya jenggot nih. "Cukur jenggot kamu. Kalau enggak saya keluarin." Ya udah saya keluar. Ya, sebagian orang kan mikirnya, kalau saya keluar ya saya pekerja apa? Banyak pekerjaan. Ya. Mungkin kecuali kalau dia mungkin PNS yang mana di sektor tersebut bidangnya dia itu enggak diperbolehkan berjenggot, haram bagi mereka ya. Kemudian kalau antum mau keluar dari jeratan tersebut, antum terkena denda puluhan atau ratusan juta misal. Nah, antum mau keluar harus denda segitu, nggak punya duit, maka dan nggak logis juga antum bayar gitu loh.
karena nggak punya duit. Mungkin yang seperti ini masih bisa dipaksakan gitu loh. Mungkin dimaafkan, mudah-mudahan diberi uzur gitu. Ya seperti ketentaraan, susah antum mau jadi tentara, mau antum misalnya jadi tentara misalnya. Kan dia kan aparat juga kan negara kan. Iya sama PNS juga, tapi nggak semua sektor PNS. Ah masa? Guru nggak apa-apa? Hah? Guru nggak apa-apa? Guru PNS? Tapi kan nggak sampai dipaksa gitu. Ya teguran doang. Kalau teguran doang nggak berpengaruh pada ini nggak apa-apa, nggak berpengaruh pada gaji atau apa nggak masalah. Iya. Ya ala kulli hal diukur aja lah. Kalau sampai keluar dendanya berapa? Berapa harus bayar charge-nya itu? Hah? Ada. Dan beda-beda. Kadang tergantung jabatan juga. Ala kulli hal kalau emang nggak kuat, nggak bisa dia bayar segitu. Karena nggak punya tabungan atau nggak mungkin nutup lah. Maka ya semoga dimaafkan. Ya, semoga dimaafkan karena kondisi seperti itu susah. Tapi kalau misalnya bukan itu swasta, nggak boleh dia nurut kayak gitu di sekolah dalam jenggot sekolah swasta keluar. Tapi Ustaz di situ gaji besar, masya Allah. Antum masih mikir kayak gitu, thamanan qalila. Ya, Ustaz enak Ustaz kan enak dapat amplop. Kata siapa? Kajian ini nggak ada yang amplopin. Nggak ada. Bahkan viewer sendiri nggak mau ada yang amplopin, nggak ada. Gak usah mikir Ustadz kan enak tinggal berfatwa nanti dapat amplop. Kata siapa ya Allah? Antum kok ngomong kayak gitu? Sebenarnya ini cerita dari anak sendiri emang. Enggak, tapi kalau ada orang yang berpikir kayak gitu emang. Ustadz enak tinggal berfatwa, nggak pernah ngerasain apa yang kami rasakan di pekerjaan ini, masya Allah. Terus Ustadz harus ngapain? Ngikutin selera antum? Oh nggak apa-apa mas, udah cukur aja jenggotnya. Kasihan antum nggak dapat gaji 10 juta. Ya Allah. Sama dan qalila, tinggalkan, cari yang lain, berkah insyaallah. Ada ikhwan di sini yang cuman di pabrik roti padahal disindir terus sama bosnya soal jenggot. Akhirnya apa? Langsung udah antum sabarin dulu. Kalau memang udah nggak tahan, keluar akhirnya dia. Dagang mie ayam orang Masjid Hijau ada. Teman-teman pada tahu ya Masjid Hijau. Dagang mie ayam. Tapi nggak tahu sekarang sukses apa enggak. Katanya sih udah berhenti dagang mie ayam, dagang yang lain lagi. Ala kulli hal yang penting itu halal dulu. Izzahnya ada, berpegang teguh pada prinsip syariah. Ya, biasanya diuji. Malah kadang ada bos yang nguji, wah nih orang teguh dengan agamanya bagus nih. Iya, bagus. Malah dinaikin kemudian derajat dia. Pokoknya ada cara Allah Ta'ala membela hambanya yang membela agama Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tapi tentu muamalah akhlak harus diperbaiki juga. Jangan mentang-mentang Islam bosnya kafir kemudian kita zalimi dia, nggak boleh. Ya wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa. Jangan sampai kebencianmu terhadap suatu kaum membuatmu tidak berbuat adil. Berbuat adillah, itu lebih dekat kepada ketakwaan. Baik, kelas. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.